Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, tentunya masih bersama Endang Wahyu di channel. Semoga di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga keluarga kita semua, saudara kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baiklah, marilah sama-sama kita coba buka kegiatan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah ibu kota dan kota terbesar di Indonesia, terletak di pantai barat laut Pulau Jawa. DKI Jakarta memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dimulai dari zaman kuno hingga masa kolonial dan kemerdekaan Indonesia. Kota ini pernah menjadi pusat perdagangan dan politik pada masa lampau. DKI Jakarta terletak di pantai barat laut Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 661.052 km. Kota ini memiliki topografi yang relatif datar dan berbatasan dengan Laut Jawa di utara. DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia. Dengan banyak perusahaan dan industri yang beroperasi di kota ini, sektor jasa, perdagangan, dan industri merupakan penyumbang utama perekonomian DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki budaya yang beragam dengan pengaruh dari berbagai suku dan agama. Kota ini memiliki banyak festival dan acara budaya yang diadakan sepanjang tahun, seperti Festival Jakarta dan Jakarta Fair. DKI Jakarta memiliki banyak destinasi wisata yang menarik seperti Monas, Museum Nasional, Kota Tua, dan lain-lain. Kota ini juga memiliki banyak pusat perbelanjaan dan hiburan yang modern. DKI Jakarta memiliki infrastruktur yang canggih seperti sistem transportasi MRT, Transjakarta, dan bandar internasional. Kota ini juga memiliki banyak institusi pendidikan yang terkenal seperti Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti. DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air, serta banjir. Namun, pemerintah kota terus berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan kualitas hidup warga kota. Dengan demikian, DKI Jakarta adalah sebuah kota yang memiliki sejarah, budaya, dan ekonomi yang kaya, serta potensi pariwisata yang besar. Kota ini terus berkembang dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Berikutnya kita akan membahas tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di DKI Jakarta. Yang pertama adalah Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang lebih dikenal sebagai Monas adalah salah satu tempat bersejarah di Jakarta yang wajib untuk dikunjungi. Bangunan ini telah menjadi ikon utama sekaligus destinasi wisata Jakarta. Sejarah berdirinya Monas berawal dari ide Presiden Soekarno pada tahun 1960 yang ingin membuat monumen ikonik di pusat ibu kota. Beliau kemudian bertemu dengan Fredrik Silaban yang kemudian terpilih menjadi perancang monumen bersejarah ini. Bagi kamu yang ingin berkunjung ke Monas, kamu tidak perlu membayar biaya apapun jika hanya berkeliling di pelataran saja. Namun jika kamu ingin naik ke puncak dan masuk ke museum, kamu harus membayar sebesar 20.000. Yang berikutnya adalah Galeri Nasional Indonesia. Galeri Nasional Indonesia merupakan tempat bersejarah di Jakarta yang cocok didatangi oleh siapapun yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang seni rupa. Di sini kamu bisa melihat dan menikmati 1785 koleksi karya-karya seniman legendaris, mulai dari Raden Saleh, Apandi, hingga Basuki Abdullah. Sejarah Galeri Nasional Indonesia atau yang dikenal juga sebagai Galnas berawal dari perintisan Wisma Seni Nasional pada tahun 1960. Kemudian muncul ide pendirian Galeri Nasional Indonesia yang dikemukakan oleh Profesor Edi Setiawati yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal.
Akhirnya pada tanggal 8 Mei 1999, Galeri Nasional Indonesia berhasil dibangun dan diresmikan. Saat berkunjung ke Galeri Nasional Indonesia, kamu akan melihat bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial tahun 1800-an. Yang berikutnya adalah Museum Taman Prasasti. Tempat bersejarah di Jakarta selanjutnya adalah Museum Taman Prasasti. Museum ini sebenarnya adalah sebuah pemakaman kelas sosial atas yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1795. Salah satu tokoh penting yang dimakamkan di area ini adalah Olivia Mariam Raffles, istri pertama Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles pada tahun 1977. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan tempat ini menjadi Museum Taman Prasasti seperti yang kita kenal hingga saat ini. Kemudian terjadi perombakan, awal luas pemakaman mencapai 5,9 hektar, kemudian dikurangi menjadi 1,3 hektar saja. Sementara nisan yang dipertahankan hanya sekitar 1,372 dari 4.200 nisan. Sebagai salah satu cagar budaya, Museum Taman Prasasti memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kebanyakan koleksi-koleksinya berasal dari masa kolonial Belanda. Jadi, apakah kamu tertarik untuk mengunjunginya? Yang berikutnya adalah Gereja Katedral Jakarta. Memiliki nama resmi Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga. Adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Jakarta Pusat. Gereja ini diresmikan pada tahun 1901 dan masih aktif digunakan sebagai tempat peribadatan hingga sekarang. Memiliki gaya arsitektur neo-gotik yang mirip dengan gereja Sint Petrus El Patruskers di Belgia. Gereja ini menjadi salah satu tempat bersejarah di Jakarta yang wajib dikunjungi. Selain itu, Gereja Katedral juga memiliki museum yang diresmikan pada tanggal 28 April 1991. Museum Katedral ini berisi berbagai peninggalan bersejarah, diantaranya adalah teks doa berbingkai yang berasal dari masa pra-Vatikan, mitra dan tongkat gembala Paus Paulus VI, piala dan kasaules Paus Yohanes Paulus II, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah Masjid Al-Alam. Masjid Al-Alam merupakan masjid tertua yang dibangun di wilayah Jakarta. Masjid ini dibangun pada tahun 1527 oleh pasukan Fatahillah sebelum menyerang pasukan Portugis di Sunda Kelapa. Tentunya masjid ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jakarta. Dari segi arsitektur, Masjid Al-Alam mengadopsi 4 kebudayaan, mulai dari kubahnya mengadopsi unsur kebudayaan Jawa, sementara untuk rundungan atau sisi atapnya mengambil kebudayaan Tionghoa. Tembok dan tiangnya mengambil kebudayaan Eropa, serta jendela dan pintu bergaya Betawi. Sangat unik, bukan? Yang berikutnya adalah Museum Sejarah Jakarta. Adalah museum yang terletak di kawasan Kota Tua. Museum ini juga dikenal sebagai Museum Fatahillah karena letaknya di Jalan Taman Fatahillah. Tentunya tempat ini sangat cocok untuk kamu yang ingin belajar tentang sejarah kota Jakarta. Bangunan Museum Sejarah Jakarta dahulu merupakan balai kota Batavia atau dalam bahasa Belanda disebut Stadius van Batavia. Bangunan ini didirikan pada tahun 1707 sampai dengan 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Hun dengan gaya arsitektur yang menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Di museum ini, kamu bisa melihat berbagai koleksi seperti peninggalan masa Tarumanegara, Pajajaran, mebel antik dari Eropa dan Tiongkok, gerabah, keramik, dan juga lain-lain. Yang berikutnya adalah Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta adalah tempat bersejarah di Jakarta yang berasal dari masa kolonial Belanda. Bangunan tua ini memiliki gaya neo-renaissance yang didirikan pada tahun 1821 sebagai Theater Scoutboard Well-Funded atau gedung pertunjukan. Saat masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Gedung Kesenian Jakarta juga memiliki peran yang cukup krusial.
Tepatnya gedung ini menjadi tempat Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945 di gedung ini Presiden Soekarno meresmikan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut dengan KNIV. Yang berikutnya adalah Museum Bank Indonesia, salah satu museum yang wajib kamu kunjungi saat melancong ke kawasan Kota Tua Jakarta. Memiliki bangunan yang berasal dari masa kolonial Belanda. Museum ini juga sudah diterapkan sebagai cagar budaya loh. Gedung Museum Bank Indonesia dulu merupakan gedung The Japanese Bank yang didirikan pada tahun 1828. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur neoklasik yang dipadukan dengan pengaruh lokal karya Eddie Capiers. Di Museum Bank Indonesia, kamu bisa melihat aneka koleksi mata uang di Nusantara dari masa ke masa, mulai dari uang masa kerajaan Hindu-Buddha, uang dari masa kerajaan Islam, uang dari masa kolonial, hingga masa kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir adalah Museum Seni Rupa dan Keramik, salah satu museum yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Bangunan museum ini pertama kali didirikan pada tahun 1870 oleh arsitek JWEHFH Canredes pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Peter Mayer. Awalnya bangunan ini merupakan kantor pengadilan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Raad van Justice. Di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik ini kamu bisa melihat berbagai pameran seni rupa tradisional dan keramik dari seluruh Indonesia. Selain itu, baru-baru ini juga banyak didatangkan karya seni rupa yang berasal dari luar negeri untuk memperkaya koleksi museum. Demikianlah video kita pada hari ini. Tentunya tempat-tempat wisata yang coba kami suguhkan semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi tempat pilihan untuk berwisata. Tentunya masih bersama Enaway di channel. Kita berjumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.